Pasti teman-teman media tahu bahwa minggu-minggu ini kita masih akan sangat extremely sibuk karena memang ini adalah tahun yang spesial. Pertama, untuk penutupan tahun anggaran biasa saja kita sudah cukup sibuk karena kita biasanya menyelesaikan seluruh pelaksanaan APBN di tahun anggaran yang bersangkutan, di mana biasanya banyak sekali keputusan-keputusan penting dilakukan di dalam upamanya pembayaran ataupun kewajiban yang harus dilakukan, dan juga untuk menghitung sampai detik terakhir penerimaan negara. Sehingga kita nanti akan mendapatkan postur yang final dari pelaksanaan tahun anggaran. Itu dalam tahun biasa. Tahun ini ditambah lagi kesibukannya adalah karena ada pemerintahan baru yang terbentuk mulai Oktober 2024 dan pemerintahan baru dengan kementerian lembaga yang juga terjadi perubahan. Sehingga kami juga harus mendukung, membantu untuk segera para menteri dan kementerian lembaga tersebut bisa bekerja dan langsung menjalankan fungsinya di bulan-bulan yang kritis. Sehingga memang kita banyak sekali melakukan muhibah, silaturahmi, tapi juga dalam hal ini pertemuan yang sifatnya sangat detail teknis. Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam, saya tidak sedang apa-apa, tapi kita memang sedang sibuk saja gitu. Jadi kalau kita sedang sibuk dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat substansial, sementara lingkungan environment yang muncul juga sangat banyak. Jadi kita saling silaturahmi tidak berubah, hanya memang ini masanya kami lagi banyak absorb dengan pekerjaan yang harus kita lakukan. Di sisi lain kita juga sedang menyiapkan APBN 2025 yang akan dilaksanakan. Makanya kemarin DIPA itu sudah diserahkan Bapak Presiden kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bisa dibayangkan karena adanya perubahan kementerian lembaga dalam 2 minggu terakhir kita harus melakukan realokasi dan mengassign kementerian-kementerian baru dengan badan akun anggaran yang baru, dan kemudian bagaimana mereka memecah anggarannya untuk tahun 2024 dan implikasinya untuk 2025. Jadi sekali lagi saya akan sampaikan dan tekankan memang banyak sekali volume pekerjaan yang harus kita lakukan. Mungkin itu tidak muncul di headline, karena yang saya tahu headline dari teman-teman media agak berbeda dengan yang sedang kita kerjakan. Tapi kami memahami apa yang dibutuhkan oleh media untuk mendapatkan penjelasan dari kita. Nah, saya akan mulai dengan APBN kita untuk periode akhir November 2024. Dan saya akan menggunakan pola seperti bulan lalu, di mana saya akan dibantu oleh 3 wamen untuk presentasi. Kita mulai dulu dengan summary-nya. Akhir November 2024, kita sudah memperoleh pendapatan negara sebesar 2.492,7 triliun rupiah. Ini artinya 89% dari target tahun ini sesuai dengan Undang-Undang APBN itu sudah kita kumpulkan. Ada kenaikan to turn positive, which is good, yaitu 1,3%. Saya ingatkan kembali teman-teman media ya, kalau masih ingat, karena kadang-kadang kita terlalu banyak berita yang muncul. Kalau Anda masih ingat bahwa pendapatan negara kita mendapatkan tekanan yang luar biasa besar sampai dengan bahkan bulan Agustus, Juli, Agustus. Itu kalau kita lihat pendapatan negara terutama dari pajak dan bahkan bea cukai itu semenjak tahun lalu. Itu tekanannya luar biasa. Sehingga untuk mendapatkan positive growth itu juga merupakan sesuatu yang turnaround yang kita juga akan sangat harapkan akan terus terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif. PNBP kita cukup baik selama 2-3 tahun terakhir ini. Belanja negara untuk sampai dengan akhir November telah terbelanjakan 2.894,5 triliun. Ini artinya 87% dari pagu anggaran yang ada di dalam APBN, Undang-Undang APBN kita.
87% dari total alokasi anggaran. Dan kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu, yaitu 15,3%. Ini yang menjadi kemudian nanti terlihat di dalam posturnya. Sampai dengan akhir November, defisit APBN mencapai 401,8 triliun. Di dalam APBN kita 2024 total defisit anggaran adalah di dalam undang-undang disebutkan mencapai 522 triliun, 8 triliun, 522,8 triliun. Jadi defisit 401,8 triliun masih di bawah 522,8 triliun rupiah. Makanya kita sebutkan 76,8% dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2024. Kalau dihitung dari size GDP, 401,8 triliun itu 1,81% dari GDP kita. Meskipun kita postur totalnya defisit, keseimbangan prepare kita masih surplus 47,1 triliun. Ini memang sesuatu yang tetap kita akan coba jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali. Itu tema besar dari laporan APBN sampai dengan akhir November. Teman-teman media tahu bahwa kita beroperasi sampai akhir Desember dan sekarang ini sudah tanggal 11 Desember, jadi kita tinggal 20 hari lagi kerja untuk APBN 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.